Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini video saya yang ke-579 yang akan menjelaskan tentang bab 5 peningkatan mutu puskesmas atau PMP, standar 5.3 sasaran keselamatan pasien, kriteria 5.3.6 proses untuk mengurangi risiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan. Adapun pokok pikiran dari kriteria 5.36 ini meliputi A. Cedera pada pasien dapat terjadi karena jatuh di fasilitas kesehatan. Risiko jatuh dapat terjadi pada pasien dengan riwayat jatuh, penggunaan obat, minum minuman beralkohol, gangguan keseimbangan, gangguan visus, gangguan mental, dan sebab yang lain. B. Penapisan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun untuk meminimalkan terjadinya risiko jatuh pada pasien rawat jalan dan pengkajian pasien risiko jatuh pada pasien IGD dan rawat inap di puskesmas. C. Penapisan risiko jatuh dilakukan pada pasien dirawat jalan dengan mempertimbangkan 1. Kondisi pasien. Contohnya, pasien geriatri, dizziness, vertigo, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, penggunaan obat, sedasi, status kesadaran dan atau kejiwaan, dan konsumsi alkohol. 2. Diagnosis. Contohnya, pasien dengan diagnosis penyakit Parkinson. 3. Situasi. Contohnya, pasien yang mendapatkan sedasi atau pasien dengan riwayat sirah baring lama yang akan dipindahkan untuk pemeriksaan penunjang dari ambulans, dan perubahan posisi akan meningkatkan risiko jatuh. 4. Lokasi. Contohnya, hasil identifikasi area di puskesmas yang berisiko terjadi pasien jatuh, antara lain lokasi yang dengan kendala penerangan atau mempunyai penghalang atau barier yang lain seperti tempat pelayanan fisioterapi dan tangga. Kriteria untuk melakukan penapisan kemungkinan terjadinya risiko jatuh harus ditetapkan baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan, dan dilakukan upaya untuk mencegah atau meminimalkan kejadian jatuh di fasilitas kesehatan. Contoh, alat untuk melakukan pengkajian pada pasien rawat inap adalah skala Morse untuk pasien dewasa dan skala Humpty Dumpty untuk anak. Sedangkan untuk pasien rawat jalan dilakukan dengan menggunakan get up and go test atau dengan menanyakan 3 pertanyaan, yaitu 1. Apakah pernah jatuh dalam 6 bulan terakhir? 2. Apakah menggunakan obat yang mengganggu keseimbangan? Dan 3. Apakah jika berdiri dan atau berjalan membutuhkan bantuan orang lain? Jika 1 dari pertanyaan tersebut mendapat jawaban iya, pasien tersebut dikategorikan berisiko jatuh. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 5.3.6 meliputi A. Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh di rawat jalan dan pengkajian risiko jatuh di IGD dan rawat inap sesuai dengan kebijakan dan prosedur, serta dilakukan upaya untuk mengurangi risiko tersebut. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan regulasi, kemudian siap untuk diobservasi, diminta oleh surveyor untuk wawancara, dan diminta surveyor untuk melakukan simulasi. Elemen penilaian B, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan dokumen serta siap untuk diwawancara. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 5.3.6. Kita akan bertemu di video 580
untuk membahas tentang bab 5 peningkatan mutu puskesmas atau PMP standar 5.4 pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. Kriteria 5.4.1 dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis akar masalah, dan penyusunan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan dan pencegahan potensi insiden keselamatan pasien. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.